Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Patricia Maga, mahasiswi Universitas Samratulangi Manado dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 220811010156, kelas genap angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar logika untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah dasar-dasar logika dengan dosen pengampu yang terhormat Miner Dr. Ferry Yelonda SOS MSI dan Dr. Randes W.Y. Rompas MSI. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya serta kegiatan berpikir akal budi manusia. Epistemologi merupakan filsafat pengetahuan atau kebenaran. Episteme merupakan logos atau pikiran kata teori. Menyeluruh merupakan pemikiran yang terus-menerus terhadap berbagai aspek yang mampu terjangkau, terus bertanya dan mencari jawaban atau complicate. Mendasar merupakan objek pemikiran bukan hanya lingkungan, tetapi juga diri sendiri, membongkar sampai pada akar-akarnya atau radikal. Rasional merupakan ramalan atau renungan yang bersifat rasional. Logikal merupakan kemampuan berpikir kritis yang sering tampil dalam perilaku meragukan, mempertanyakan, dan membongkar sampai pada akar-akarnya. Menurut filsuf Cicero pada abad ke-1 sebelum Masehi mengatakan bahwa logika adalah seni berdebat. Sedangkan Alexander Apollodis pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi sebagai orang pertama yang menggunakan istilah logika sebagai ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pikiran kita. Dan terakhir, Aristoteles menggunakan istilah analitika dan dialektika dalam logika. Sumber kebenaran ilmu, yaitu Tuhan, turun melalui wahyu dan rasul. Selanjutnya manusia biasa melalui rasio dan rasa atau otak dan hati, pengalaman, pengamatan, pengalaman, pengetahuan, upaya pengulangan pengamatan dan pengkajian, dan terakhir ilmu pengetahuan atau scientific knowledge. Berpikir. Pertama, berpikir sebagai akal budi manusia. Kedua, berpikir menjadikan manusia mengelola dan mengerjakan pengetahuan yang diperolehnya. Ketiga, berpikir adalah objek material logika. Keempat, berpikir dalam logika dipandang dari sudut kelurusan dan ketepatan. Kelima, berpikir lurus dan tepat merupakan objek formal logika. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, pengetahuan praktis, kedua, ilmu pengetahuan produktif, dan ketiga, ilmu pengetahuan teoritis. Logika dibagi menjadi 5. Yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Kedua, logika deduktif dan logika induktif. Ketiga, logika formal dan logika material. Keempat, logika murni dan logika terapan. Kelima, logika filsafat dan logika matematik. Landasan berpikir filsafat ilmu ontologis merupakan wujud hakiki dari objek yang diamati, dikaji, atau ditelaah. Epistemologis merupakan proses memperoleh ilmu pengetahuan. Isi dan luas pengertian. Isi pengertian pertama, dalam inti pengertian. Kedua, semua unsur yang termuat dalam satu pengertian. Ketiga, manusia, pengertian tanda kutip manusia. Keempat, mengandung unsur belanda, material atau wujud hidup, dan dapat berbicara. Luas pengertian. Pertama, benda atau lingkungan realitas yang dapat dinyatakan oleh penelitian tertentu. Kedua, setiap pengertian memiliki daerah lingkup sendiri, contoh kuda, makhluk hidup atau hewan tertentu. Ketiga, tidak semua luas antara pengertian yang satu dengan lainnya, contoh pengertian hewan lebih luas daripada pengertian kuda. Keempat, luas mutlak terlepas dari fungsi dalam kalimat.
Kelima, fungsi fungsional. Dilihat dari sudut fungsinya dalam kalimat-kalimat sebagai subjek atau predikat dalam kalimat. Pengertian dalam kata. Berpikir menggunakan kata-kata akal budi. Pertama, fungsi dalam suatu keputusan. Kedua, fungsi subjek atau predikat dalam kalimat. Ketiga, dibagi menurut arti, isi, dan luas. Arti kata. Pertama, univok. Kedua, ekivok. Ketiga, analog. Luas kata. Pertama, singular. Kedua, partikular. Ketiga, universal. Definisi. Definition dalam bahasa Latin. Pembahasan menggunakan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat. Tujuan yang pertama, memperkaya kosakata. Kedua, membatasi ambiguitas atau keracunan makna. Ketiga, menghilang makna yang kering atau tidak bermakan. Keempat, memberikan penjelasan teoris. Kelima, mempengaruhi perilaku. Macam definisi. Yang pertama, definisi nominal atau definisi menurut katanya. Kedua, definisi real atau memperlihatkan hal atau benda. Ketiga, definisi hakiki atau esensial. Keempat, definisi gambaran atau lukisan. Kelima, definisi yang menunjukkan maksud tertentu. Keenam, definisi untuk menunjukkan sebab musibah. Unsur definisi. Yang pertama, definitum atau definitum. Yang kedua, definiens. Keputusan inti. Manusia mengambil sikap, mengakui atau mengingkar terhadap kenyataan. Unsur-unsurnya. Pertama, subjek yang diberi keterangan. Kedua, predikat yang menerangkan tentang objek. Ketiga, kata penghubung, pertanyaan yang mengakui atau memungkiri hubungan antara subjek dan predikat. Keputusan hipotesis. Yang pertama, keputusan hipotesis kondisional, contoh jika atau maka. Keputusan hipotesis disjunktif, contoh atau. Yang ketiga, keputusan hipotesis konjungtif. Berdasarkan materi, keputusan analitis dan sintetis. Berdasarkan bentuk, positif dan negatif. Berdasarkan luas, universal, partikuler, dan singular. Penyimpulan, kegiatan manusia menuju ke pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang dimilikinya. Demikian penjelasan video saya tentang materi dasar-dasar logika. Saya Patricia Maga, salam sehat, hidup mahasiswa. Bye guys!